Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11 semester 2 Pengolahan. Materi selanjutnya adalah karakteristik makanan internasional. Pengertian dan karakteristik makanan internasional. Masakan internasional dibagi menjadi dua, yakni masakan kontinental dan masakan oriental. Perbedaan antara masakan kontinental dan oriental dapat dijumpai dalam beberapa hal, seperti perbedaan dalam susunan makanan utama, teknik pengolahan, dan tata cara penyajian. Perbedaan kedua jenis masakan ini diuraikan sebagai berikut. Masakan kontinental. Masakan kontinental adalah masakan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas seperti Prancis, Inggris, Amerika, Australia, atau negara-negara Eropa lainnya. Sejarah masakan kontinental dimulai ketika bangsa Romawi Jaya melawan Eropa. Untuk merayakannya, diadakanlah pesta. Orang tidak puas lagi dengan hidangan-hidangan yang sederhana. Sekitar abad ke-14 mulailah dikenal penggunaan berbagai macam saus. Seluruh Eropa membuat pesta di mana-mana, termasuk di Prancis. Prancislah yang kemudian mengembangkan seni masak ini hingga dapat diterima di seluruh dunia. Sewaktu bangsa Eropa pada abad 13 menjelajahi dunia timur, mulailah penggunaan dan pembuatan mie yang kemudian dikembangkan menjadi spaghetti, makaroni, dan vermicelli yang menjadi terkenal sebagai makanan khas Italia. Pada zaman Napoleon, karena perang yang berkesinambungan, cadangan bahan makanan menipis. Timbullah gagasan untuk mengganti mentega dengan margarin. Makanan kontinental merupakan makanan dari benua Eropa dengan ciri-ciri sebagai berikut. Eropa Barat, wilayahnya Prancis, Belgia, Swiss, Belanda, dan Jerman, memiliki selera makan yang sama. Bumbu yang sering dipakai adalah merica dan garam. Eropa Timur, wilayahnya Cekoslovakia, Hongaria, Yugoslavia, Yunani, Romawi, dan Rumania, mempunyai selera makan yang menggunakan berbumbu tajam dari rempah-rempah seperti lada. Eropa Selatan, wilayahnya Italia, Portugal, Spanyol, selera makan pada umumnya berbumbu tajam pula, yaitu pada lada dan kayu manis. Masakan kontinental biasanya menggunakan bumbu instan atau bumbu siap pakai berupa bumbu kering. Bumbu yang banyak digunakan orang Eropa adalah bumbu hep dan garam, tidak menyukai vetsin. Protein hewani berasal dari lauk pauk yang biasanya menggunakan daging dan makanan pokok sebagai sumber karbohidrat menggunakan kentang. Porsi karbohidrat lebih sedikit daripada protein hewani, sehingga porsi protein hewani merupakan makanan utama lebih banyak dari makanan pokok. Makanan kontinental diberikan dalam sebuah hidangan dengan susunan menu. Menu adalah suatu susunan makanan dan minuman untuk satu kali makan. Susunan menu makanan kontinental terdiri dari berbagai macam makanan yang dimakan secara bergiliran, yang disebut courses dan mempunyai urutan tertentu. Menu yang sederhana dapat hanya terdiri dari satu atau dua giliran santapan saja, tetapi dapat terdiri dari bermacam-macam masakan yang disajikan berturut-turut menurut urutan yang telah ditentukan. Urutan menu kontinental adalah santapan mula dingin atau panas, appetizer cold atau hot hors d'oeuvre, soup, entree,
Santapan utama main dish yang dapat berupa ikan, fish dish, daging, meat dish, atau ayam, pow dish. Santapan penutup dessert, keju, cheese, buah, fruits, coffee, liquor. Lihat banyaknya giliran menu hidangan tersebut perlu dikombinasikan dengan baik sehingga semua giliran menu dapat dihidangkan. Ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan mengenai urutan giliran santapan tersebut adalah sebagai berikut. Pada menu yang luas dapat dihidangkan 2 macam sup agar para tamu dapat memilih antara sup yang berwarna muda atau sup yang berwarna tua, yang biasanya lebih tajam rasanya, atau antara konsum dan potas. Masakan yang rasanya lebih tajam dihidangkan sesudah makanan yang rasanya agak tawar. Hidangan dingin diberikan sesudah hidangan panas dari bahan yang sama kecuali hors d'oeuvre yang selalu merupakan giliran pertama dalam menu. Saji sayuran diberikan antara 2 macam saji daging atau sesudah 1 saji daging. Saji ikan atau daging yang dingin merupakan giliran terakhir sebelum santapan. Saat ini susunan menu makanan kontinental disusutkan menjadi 4 giliran, yaitu appetizer, soup, main course, dan dessert. Appetizer, makanan pembuka. Appetizer dalam istilah bahasa Indonesia yaitu hidangan pembuka, sedangkan istilah Prancis menyebutnya hors d'oeuvre. Starter. Appetizer merupakan penggantar untuk menikmati hidangan utama atau main course. Sebagai hidangan pembuka, appetizer berfungsi untuk membangkitkan selera atau merangsang nafsu makan. Appetizer hendaknya memiliki rasa yang enak, ringan, menyegarkan. Biasanya rasanya agak asam untuk merangsang selera makan. Berukuran kecil, bite size, finger food, dan disajikan dengan penampilan menarik. Appetizer dapat berupa hidangan panas, canapé, fritter, sup, atau dingin, salad, seafood cocktail, shrimp cocktail, dan ada kalanya berasa pedas. Hidangan appetizer hendaknya disajikan dengan prima, meliputi rasa, aroma, penampilan, dan kesesuaian dengan alat saji, agar dapat membangkitkan selera dan memberikan kesan bahwa hidangan yang akan disajikan setelahnya akan lebih enak lagi. Main course, makanan utama. Makanan utama adalah hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap. Ukuran porsi main course lebih besar dari appetizer. Main course disajikan lengkap, terdiri dari makanan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral seperti sumber karbohidrat, kentang, nasi, pasta. Sumber protein dan lemak, daging, unggas, ikan, telur. Sumber vitamin dan mineral, sayuran. Makanan yang dihidangkan terdiri dari lauk pauk hewani yang disertai kentang dan sayuran. Antara lain adalah lauk pauk hewani yang dihidangkan pada main course seperti daging, ikan, kakap, tuna, tenggiri, unggas, ayam, bebek, kalkun, dan seafood, kerang, cumi-cumi, udang, lobster, kepiting, yang diolah dengan bermacam-macam cara dan menghidangkannya dengan saus, dan besar porsinya berkisar
175 gram sampai dengan 225 gram. Sayuran yang dihidangkan pada main course ialah sayuran kontinental. Pada umumnya seperti buncis, bunga kol, lobak putih, brokoli, asparagus, dan lainnya. Dan besarnya adalah 75 gram. Untuk garnish, kentang maupun penggantinya seperti macam-macam pasta yang dihidangkan dengan roti atau roll yang besar, porsinya 75 gram. Untuk nasi, kadang juga mengganti kentang dengan lauk pauk yang sesuai. Dessert, makanan penutup. Dessert atau hidangan penutup berfungsi untuk menghilangkan kesan dari hidangan sebelumnya. Dessert disebut juga hidangan pencuci mulut. Rasa dessert umumnya adalah manis. Dessert terdiri dari 3 macam, yaitu hot dessert, dihidangkan pada suhu 60 derajat Celcius. Contoh, kue sus isi manis, cake, puding roti, puding karamel, dan sebagainya. Cold dessert dihidangkan pada suhu 10–15 derajat Celcius. Contoh, macam-macam puding, koktail, dan sebagainya. Frozen dessert dihidangkan pada suhu 0 derajat Celcius. Contoh, macam-macam es krim, sorbet, punch, dan sebagainya. Selain susunan urutan makanan, kegiatan makan di negara-negara Eropa diberikan menurut pembagian waktu makan, yaitu breakfast jam 6 sampai jam 9, brunch jam 10, minum kopi atau cemilan, sarapan bukan, makan siang pun bukan, lunch jam 12 sampai 15, menu tergantung keluarga, afternoon tea jam 16 sampai 18, tea, cookies, cemilan di sore hari, dinner jam 19 sampai 21, sapo tengah malam, biasanya setelah menonton acara tengah malam. Dalam usaha makanan internasional, susunan menu akan menolong pemesan dalam memilih makanan sesuai dengan selera dan uang yang tersedia. Menurut macamnya, menu ada yang disebut à la carte, yaitu pemesanan menu makanan menurut yang tercantum pada suatu kartu menu lengkap dengan harganya. Table d'hôte, yaitu pemesanan makanan yang telah disusun lengkap menurut urutan harga. Pemesanan makanan dengan cara ini setiap hari dapat berubah. Chef recommendation atau chef suggestion, yaitu susunan menu yang dianjurkan oleh kepala dapur dibuat lebih menarik untuk mengalihkan dari menu à la carte yang mungkin membosankan pemesan, atau dapat juga untuk menghabiskan bahan yang tersedia. Menu ini tidak tercantum dalam menu à la carte. Spécialité de la maison adalah susunan menu atau masakan yang menjadi keistimewaan dari suatu usaha makanan internasional hingga menjadi terkenal oleh makanan tersebut. Masakan Oriental. Masakan Oriental merupakan jenis masakan yang berasal dari negara kepulauan daerah Asia seperti Indonesia, Cina, Jepang, India, Arab, Pakistan, dan negara timur lainnya. Masakan Oriental adalah perpaduan dari beberapa resep masakan di Asia yang mudah dikenali dari tampilan, aroma, dan rasanya, karena masakan Oriental selalu menggunakan bumbu utama seperti bawang putih,
kecap asin, kecap ikan, saus tiram, saus tomat, minyak wijen, angcu, dan lain-lain. Bumbu yang digunakan biasanya merupakan bumbu segar yang langsung diracik. Negara-negara Oriental yang mencolok berbumbu tajam adalah makanan India, Pakistan, dan Burma. Sedangkan Jepang, Korea, dan Vietnam mengikuti selera masakan Cina pada umumnya. Selera masakan Muang Thai, Filipina, dan Malaysia lebih mendekati selera masakan Indonesia. Masakan Oriental selalu dihidangkan sebagai makanan pokok seperti nasi, mie, ataupun jagung, sehingga mengandung lebih banyak karbohidrat daripada protein hewani dan nabati. Masakan Oriental cukup bervariatif dalam menggunakan bahan makanan dari mulai sayur-sayuran, daging-dagingan, seperti daging sapi, dan daging ayam, serta berbagai seafood yang diolah baik dibakar maupun digoreng. Dalam makanan Oriental tidak dikenal susunan menu. Penyajian menu berdiri sendiri karena belum ada standarisasi susunan menu. Teknik pengolahan makanan Oriental kompleks dan lama, namun tata cara penyajian lebih simpel, dihidangkan bersamaan dengan alat makan yang sama, untuk jenis makanan berbeda dan dilaksanakan sekaligus, terdiri dari makanan pokok, lauk, dan sayuran. Alat-alat memasak dalam dapur Oriental mirip dengan alat memasak yang ada dalam dapur Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara Oriental. Sebagai contoh, kecuali untuk menggoreng martabak India, maka wajan atau kuali atau penggorengan yang biasa digunakan dalam dapur Oriental adalah cekung atau wok, baik itu kecil, sedang, maupun besar. Bertangkai 1, bertangkai 2 sama besarnya, maupun bertangkai besar dan kecil. Alat penghalus bumbu dikenal adanya cobek dan muntu, pipisan dan anak pipisan, serta lumpang dan alu. Alat-alat ini tidak dikenal di dapur kontinental, di samping menggunakan blender elektrik bagi yang memiliki alat modern. Nyiru dan alat-alat lain dari bambu juga banyak dipergunakan. Makanan Oriental merupakan makanan dari benua Asia yang sangat kaya akan rempah-rempah yang menonjol serta variasi yang sangat unik. Makanan Oriental ini terdiri dari negara India, Cina, Jepang, dan Korea, serta Asia Tenggara termasuk Indonesia, yang dikaitkan dengan budaya dan tradisi sejarah yang sangat menonjol. Jenis bahan pangan yang membentuk makanan yang sangat khas dari berbagai negara Asia ini termasuk cara pengolahan, bagaimana menghidangkan dan kebiasaan makan sesuai dengan tradisi dari masing-masing negara. Makanan Oriental adalah masakan dari negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur Jauh. Makanan dari masing-masing negara tersebut memiliki ciri khas, namun pada umumnya mereka banyak menggunakan bahan rempah. Ramuan rempah yang beragam menjadi ciri khas sekaligus keistimewaannya. Rempah yang digunakan untuk meramu makanan khas negara seperti cabai, jinten, jahe, kunyit, kayu manis, ketumbar, bawang putih, dan rempah-rempah khas India seperti klabet,
ajwain, dan asafoetida. Selain itu digunakan pula daun herbal seperti daun ketumbar, daun mint, daun klabet, daun kasia atau tedspat. Juga ada pula bumbu paprika merah, daun salam, koja hingga air mawar. Untuk menumis, masyarakat Asia biasa menggunakan minyak kacang, minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak wijen, dan minyak sayur. Karakteristik masakan beberapa negara Oriental diantaranya. Masakan Cina. Masakan Cina merupakan salah satu makanan Oriental yang dikenal dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Bahan dan bumbunya pun mudah diperoleh. Makanan pokok bangsa Cina adalah nasi yang dihidangkan dengan lauk pauk. Sebagai pengganti nasi, biasanya digunakan mie atau bihun. Bahan yang banyak dipakai untuk lauk pauk adalah unggas, telur, dan hasil laut yang dikenal dengan seafood. Sayurannya adalah rebung, sawi, kol, kembang kol, wortel, kapri, tahu, dan jamur. Bumbu penyedap utama adalah macam-macam kecap, saus, tiram, vetsin, bawang putih, minyak wijen, minyak kacang, dan minyak ayam. Keistimewaan masakan Cina adalah pengolahannya cepat dan dilengkapi dengan saus tomat, sambal cuka, dan kecap. Masakan yang berkuah selalu dihidangkan dalam mangkok. Alat makannya adalah sumpit. Sebab itu, potongan bahan makanan besar-besar agar mudah mengambilnya. Masakan Jepang. Masakan Jepang banyak dipengaruhi oleh masakan dari Cina dan Korea. Ciri khas negara ini adalah menggunakan bahan mentah, ikan, atau ayam sebagai hidangan. Susunan makanan Jepang dipengaruhi oleh susunan makanan Amerika, di mana selalu dihidangkan dulu semacam selada atau sop, kemudian makanan pokok dan dessert. Sop dihidangkan dalam mangkok bersama sendok atau sendok bebek, kemudian menyusul hidangan lain bersama sedikit nasi yang dimakan dengan sumpit. Makanan Jepang yang terkenal antara lain sukiyaki, mura, dan yakitori. Bumbu yang banyak dipakai antara lain bawang putih, jahe, lada, macam-macam kecap, soyu, mirin, sake, vetsin, cuka, dan mustard. Makanan Jepang juga menggunakan berbagai macam jamur. Bahan makanan lain sama dengan masakan Cina. Alat-alat untuk menghidangkan makanan Jepang memiliki bentuk dan warna menarik dengan bahan lak dan porselen. Meja makan Jepang berkaki pendek dan orang yang makan duduk bersila sekelilingnya di atas bantal. Masakan India, Arab, dan Pakistan. Makanan pokok bangsa Arab, India, dan Pakistan adalah nasi dan macam-macam roti yang dimakan dengan lauk pauk seperti gulai dan kare. Kambing guling atau daging panggang dan kebab adalah makanan yang paling terkenal di India bagian utara dan Pakistan. Makanan pokoknya adalah sebangsa roti yang dibuat dari tepung gandum dan air tanpa ragi. Ada beberapa jenis roti yang dibuat, di antaranya naan dan chapati, dibuat
dari campuran gandum dan air yang dibentuk tipis. Roti, yaitu sejenis chapati yang dibuat lebih tebal. Paratha, yaitu roti yang lebih tebal dari chapati dan digoreng dalam mentega atau ghee. Sirma, yaitu pancake yang digoreng dalam ghee. Di India bagian selatan, makanan pokoknya adalah nasi yang dimakan dengan lauk pauk, daging ayam, telur, dan hasil laut. Selain itu, digunakan juga kacang-kacangan dan chutney. Bumbu yang dipakai adalah bumbu kering, dengan aroma dan rasa yang keras. Salah satu bumbu yang populer adalah kare. Dalam makanannya juga dipergunakan minyak samin, yaitu minyak unta untuk menggoreng atau menumis. Selain itu, digunakan pula yogurt. Sebagai makanan pencuci mulut, digunakan kue atau manisan buah. Bangsa Arab dan India pada umumnya makan dengan tangan dan bersila di lantai. Masakan Filipina. Makanan pokok bangsa Filipina terdiri dari nasi yang dimakan dengan lauk pauk, terutama ikan, dan merupakan perpaduan masakan timur dan barat. Pengaruh Amerika terutama terlihat pada makanan penutup berupa puding, es krim, dan buah-buahan. Filipina merupakan negara penghasil kelapa. Oleh karena itu, masakannya pun banyak mempergunakan kelapa dan santan. Bahan makanan lain yang dipakai untuk lauk pauk adalah daging ayam, telur, daging sapi, dan hasil laut. Sayuran yang dipakai umumnya sama dengan sayuran yang digunakan pada makanan Indonesia. Orang Filipina umumnya makan dengan tata cara barat di meja makan, dengan alat-alat yang digunakan pun berupa peralatan makan modern. Hiasan mejanya sering dibuat dari bambu atau table mats, dari lidi atau serat nanas. Tempat buah pun terbuat dari bahan kayu yang diukir. Tugas: carilah informasi di internet jenis makanan kontinental dan oriental dari minimal 3 negara. Tuliskan nama negara, nama makanan, jenis makanan, asal negara, bahan yang digunakan, dan bumbu yang digunakan. Terima kasih. Selamat belajar.